Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi IT for Marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Kita masih ada di bab mengenai Internet and Marketing Mix, bagian ketiga. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian awal saya menjelaskan tentang pemahaman dasar mengenai marketing mix. Di bagian kedua atau bagian sebelumnya, saya membahas tentang pengaruh dari internet terhadap implementasi atau aplikasi dari marketing mix. Di bagian ini, salah satu yang saya bahas adalah impact of internet atau akibat dari internet terhadap customer. Bahwa customer itu punya channel baru, punya saluran baru, ya. Dan bagi marketing itu punya saluran baru untuk menjual. Melalui apa ya? Melalui internet. Dan di internet pun juga punya channel-channel yang banyak. Mulai dari social commerce, marketplace, direct, ya. Ada banyak. Kemudian yang saya jelaskan di bagian sebelumnya ada dynamic price, ada new pricing, ada promotion option. Ada banyak opsi untuk memberikan diskon. Yang mungkin sebelumnya gitu ya, kalau kita menggunakan direct selling, jual di toko, brick and mortar ya secara fisik, begitu maka diskon akan tertera secara langsung. Sekarang mulai banyak opsi, mulai banyak pilihan, mulai dari cashback, poin, ya. Bahkan poin pun sudah macam-macam begitu. Bisa ditukar apa begitu poinnya. Kalau Anda yang mengikuti perkembangan ojek online mulai dari Gojek ataupun Grab ataupun Uber zaman dahulu ya kita biasanya familiar kalau bagi Anda yang pengguna setia gitu ya dengan poin tadi dan bisa ditukar apa poinnya. Yang kemudian mereka sekarang semua punya payment gateway tersendiri, maka paymentnya masuk ke situ. Yang kemudian seperti OVO gitu misalnya ataupun GoPay sama. Tiba-tiba poin itu tidak hanya bisa digunakan di channel mereka, tapi bisa digunakan di tempat yang berbeda. Ya, GoPay misalnya bisa untuk Google Play, sedangkan yang OVO bisa untuk di Tokopedia misalnya. Ada opsi-opsi khusus ya. New form of market research and new product. Nah, ini yang saya bilang berkali-kali, nanti kalau di praktikum ini yang dilakukan gitu. Bagi Anda yang mengikuti mata kuliah saya, kita akan melakukan market research online dengan biaya yang minimal saja kok. Saya menggunakan Facebook karena itu yang ya, mungkin paling simpel ya menurut saya untuk dipraktekkan dalam waktu pendek. Dan akhirnya pada saat itu terjadi, maka produsen itu bisa berinovasi dan muncul produk-produk baru yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan ya, zaman dahulu kala atau zaman sebelum ini mungkin ya. Seperti pada saat ini, saat pandemi ini, di Indonesia sedang muncul beberapa startup baru yang untuk melihat film ya, khusus Indonesia. Ya itu kan sudah lama Pak gitu, ada HBO, ada Netflix ya. Yang ini khusus Indonesia. Dan dia punya channel-channel khusus ya ternyata. Ada produk baru yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan ya. Bahkan seperti Netflix pun yang sekarang mulai booming gitu ya di Indonesia di masa-masa pandemi seperti ini. Yang sebelumnya orang ngelihat film itu ya di televisi atau di bioskop. Sekarang berubah bentuk ya. Kemudian distribusi yang improvisasi yang saya jelaskan di bagian sebelumnya ya. Ada banyak hal untuk mendistribusikan produk. Ada banyak hal untuk melakukan customer service. Apalagi kalau yang di bidang IT yang sedang booming sekarang adalah data science, artificial intelligence, menggunakan bot, menggunakan robot, customer service secara otomatis.
Bagi Anda yang ada di bidang manajemen, Anda bisa mencari buku dari teman-teman mahasiswa di Universitas Majung, hasil dari ujian akhir semester yang dibukukan, yang saya bagikan secara gratis di Google Play ya. Di situ ada beberapa kasus tentang e-commerce, tentang sistem informasi manajemen. Salah satu yang dibahas di buku itu adalah studi kasus mengenai BRI ya, yang sudah memiliki customer service memanfaatkan artificial intelligence. Yang konon menurut keterangan resmi mereka itu diharapkan mampu mengurangi customer service yang sesungguhnya, yang berupa manusia. Beberapa minggu lalu, bulan kemarin ya kalau tidak salah, itu salah satu pimpinan dari salah satu bank swasta terbesar di Indonesia juga mengatakan bahwa kemungkinan begitu 2 atau 3 tahun lagi peran teller dan customer service itu sudah tergantikan oleh bot tadi ya, oleh artificial intelligence. Bahkan mungkin hilang sama sekali, itu prediksi beliau. Apakah itu mungkin terjadi? Mungkin kalau menurut saya. Sehingga customer service-nya sudah mulai berbeda. Itu yang pertama. Nah, nanti saya akan lebih fokus untuk membahas tentang ini, tentang product life cycle. Jadi dari marketing mix itu saya tidak membahas semuanya karena ini memang bukan materi manajemen pemasaran gitu ya. Saya hanya mengambil beberapa dan saya lebih tertarik untuk fokus ke pembahasan ini di product life cycle. Kebetulan sebelumnya saya menulis ada 2 artikel ya yang membahas tentang product life cycle ini, khususnya di produk-produk IT ya. Bagian yang di bidang manajemen, khususnya konsentrasi pemasaran, kita semua pasti paham tentang product life cycle ini, mulai dari riset, introduction, growth, ya, maturity atau sedang di puncak, di peak-nya, sampai akhirnya saturation, mulai jenuh ya, dan akhirnya decline. Dan tugas marketing adalah jangan sampai itu terjadi. Kalau sudah saturation, ayo improve supaya balik lagi ke maturity. Minimal balik ke growth, bukan ke decline. Ya. Ada beberapa jurnal yang sudah saya tulis. Nanti salah satunya saya berikan nanti insya Allah di link ya, di deskripsi, yang membahas tentang product life cycle ini. Salah satu yang saya bahas adalah mengenai the downfall of BBM, BlackBerry Messenger. Ya, yang mungkin beberapa tahun lalu menjadi raja ya di Messenger. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Bukan hanya softwarenya, tapi juga hardwarenya. Ya, 4-5 tahun lalu mungkin kalau kita tidak punya BBM itu seperti apa ya, ketinggalan zaman ya. Tapi sekarang kalau ditanya siapa yang masih memiliki BBM, ya nggak ada. Wong sudah decline dan sudah punah ya. Bahkan hardwarenya pun, handphonenya pun seperti apa ya? Seperti tidak berharga begitu, masuk museum begitu. Hanya dalam waktu sekejap ya, tiba-tiba dihabisi oleh pesaing-pesaingnya, mulai dari Line, dan yang paling kuat pembunuhnya adalah WhatsApp atau WA. Ya, dan ya itu jangan sampai terjadi. Terutama untuk produk-produk digital begitu. Sehingga akhirnya muncul namanya extension strategy. Bahwa pada saat sudah di saturation, ya sudah mulai jenuh, maka harus ada strategi extension. Yang nanti akan saya jadikan contoh studi kasus di pembahasan berikutnya adalah media cetak, newspaper,
magazine, majalah, koran. Yang lain adalah PC ya, yang masih banyak digunakan kalau di Indonesia ya, di sekolah-sekolah, di kampus, di laboratorium, tapi perlahan tapi pasti begitu mulai digantikan oleh laptop. Bahkan di beberapa tempat begitu, kalau kita mau ngerakit PC aja sudah mulai sulit ya. Dan dealernya atau penjualnya juga lebih banyak yang menawarkan laptop saja begitu. Ya meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa PC itu masih favorit sebenarnya. Apalagi kalau itu di perkantoran ya. Di perkantoran, kalau yang personal biasanya yang masih favorit PC ini adalah yang aliran gaming ya. Masih lebih nyaman seharusnya pakai PC ini. Tetapi mau nggak mau gitu, pasarnya mulai saturation. Apakah nanti akan menjadi decline pada satu saat tertentu? Ada kemungkinan, iya. Begitu. Nah, bagaimana dengan newspaper, koran, magazine, majalah? Majalah banyak yang sudah almarhum ya, yang sudah hilang di telan bumi gitu. Pada saat video ini dibuat, ya baru beberapa minggu kemarin yang terakhir almarhum adalah majalah Donald Bebek versi Indonesia ya. Setelah sekian puluh tahun ada di media cetak, lenyap. Bukan berarti kartunnya lenyap, tidak, tetapi media cetaknya yang lenyap. Dan majalah yang lain, wah banyak. Ya bagaimana dengan koran? Sama. Banyak media-media cetak yang sudah mulai merasakan hal tersebut. Mereka denial ya, menyangkal atau tidak, tapi itu dirasakan. Bagi Anda yang generasi milenial atau apalagi yang Z generation, net generation ya, yang masih usia antara 19 mungkin sampai 30 tahun begitu. Kalau Anda disurvei misalnya, berapa banyak di antara Anda yang masih berlangganan koran? Nah, kira-kira apa jawabannya? Kecil kok. Ya. Berapa banyak di antara Anda yang masih membeli koran di perempatan jalan pada saat ada lampu merah? Sebegitu parahnya. Mungkin, apalagi dengan arus informasi yang deras ya kalau di internet. Kalau generasi yang muda pasti akan bilang, lah ngapain langganan koran? Beritanya terlambat sehari. Berita saat ini ada di internet semua kok. Berita yang paling update ya ada semua. Bahkan bukan hanya di portal berita ya, tapi juga di YouTube, live stream. Downfall mungkin. Ya sudah ada banyak koran yang mulai almarhum. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Begitu. Dan itu tidak bisa dihindari, tetapi bisa dikurangi. Pada saat saturation mulai memindah strateginya, sehingga masuk ke extension strategi. Salah satu contohnya adalah majalah Hai. Nanti akan kita bahas lagi di bagian berikutnya. Itu untuk sementara di materi Internet and Marketing Mix. Kita akan lanjut lagi masih di mata kuliah online IT for Marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.